Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotaan Muhammad Rio Wibowo, John Humayos Asmuruf, Gardi Akbar, dan Marwa Adriani di sini akan melaksanakan tugas dari mata kuliah sistem paralel dan terdistribusi. Di sini kami akan mempresentasikan tentang struktur dan perkembangan middleware. Yang pertama, kami akan mempresentasikan tentang pengertiannya, strukturnya, perkembangan yang tercakup di dalamnya, lalu pentingnya dalam middleware. Nah, untuk pengertiannya, apa sih pengertian dari middleware? Pengertian dari middleware adalah perangkat lunak yang bertindak sebagai perantara atau lapisan antara berbagai aplikasi atau komponen dalam suatu sistem komputasi. Ini memungkinkan aplikasi-aplikasi yang berbeda untuk berkomunikasi berbagai data dan beroperasi bersama dalam sebuah jaringan atau lingkungan terdistribusi. Middleware berfungsi sebagai jembatan antara perangkat keras yaitu hardware dan perangkat lunak yaitu software, serta antara aplikasi-aplikasi yang berjalan pada perangkat yang berbeda. Middleware memberikan abstraksi yang memungkinkan pengembang untuk fokus pada logika bisnis aplikasi tanpa perlu khawatir tentang detail, implementasi, komunikasi, dan integrasi. Baik, untuk selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Kenalkan, nama saya Muhammad Chandra Wibowo yang akan melanjutkan tentang struktur middleware. Middleware merujuk pada cara komponen-komponen dalam middleware diorganisasikan dan berinteraksi satu sama lain. Struktur ini dapat bervariasi tergantung pada jenis middleware yang digunakan. Tetapi beberapa komponen umum dalam middleware termasuk blocker, server, middleware. Komponen ini berfungsi sebagai perantara antara aplikasi-aplikasi yang berkomunikasi. Blocker middleware menyediakan layanan pencarian, manajemen sesi, dan manajemen aplikasi. Middleware berorientasi pesan. Middleware ini berfokus pada pertukaran pesan antara aplikasi. Pesan-pesan ini dapat berisi data atau perintah. Middleware mengelola pengiriman pesan antara aplikasi yang terlibat. Dan untuk yang tiga, middleware berorientasi objek. Middleware berbasis objek fokus pada objek dan metodenya dalam berkomunikasi antar aplikasi. Ini memungkinkan aplikasi untuk memanggil metode pada objek yang berada pada sistem yang berbeda. Middleware webs. Middleware webs memfasilitasi komunikasi melalui protokol HTTP dan HTTPS. Ini sering digunakan dalam pengembangan aplikasi dan layanan webs. Perkembangan middleware mencakup dalam 5 poin. Untuk yang pertama, komputasi awan atau cloud computing. Middleware telah beradaptasi dengan lingkungan cloud untuk menyediakan layanan seperti penyimpanan, analisis data, dan keamanan dalam skala yang besar. Dan untuk yang kedua, Internet of Things IoT. Middleware digunakan untuk menghubungkan dan mengintegrasikan perangkat IoT yang beragam, mengumpulkan data, dan mengelola aliran informasi dari perangkat tersebut. 3. Keamanan menjadi aspek yang semakin penting dan middleware untuk melindungi data dan aplikasi dari ancaman cyber. Untuk yang keempat, skalabilitas. Dalam era aplikasi berbasis microservice, middleware juga berfokus pada skalabilitas dan manajemen sumber daya yang lebih efisien. Dan untuk yang terakhir, interoperabilitas. Middleware terus bekerja pada pemahaman yang lebih baik tentang interoperabilitas antara berbagai teknologi dan platform. Sekian untuk saya penyampaian materi
ini. Mungkin bisa dilanjutkan dengan rekan saya yang akan melanjutkan nanti. Di sini saya akan menjelaskan tentang pentingnya middleware. Middleware memiliki peran penting dalam ekosistem teknologi informatika karena berfungsi sebagai lapisan perantara yang menghubungkan dan mengelola berbagai komponen dalam sistem komputasi. Ada beberapa alasan mengapa middleware sangat penting dalam konteks TI. Yang pertama adalah integrasi aplikasi. Middleware memungkinkan integrasi yang lancar antara aplikasi-aplikasi yang berbeda. Yang kedua adalah skabilitas. Dalam lingkungan TI yang dinamis, kemampuan untuk mengukur dan menyesuaikan sistem dengan cepat menjadi sangat penting. Yang ketiga adalah keamanan. Middleware sering menyertakan fitur-fitur keamanan yang membantu melindungi data dan aplikasi dari ancaman cyber. Yang keempat adalah efisiensi dan kinerja. Middleware dapat mengoptimalkan kinerja sistem dengan memproses permintaan dan data secara efisien. Yang kelima, abstraksi perangkat keras. Middleware memberikan abstraksi perangkat keras fisik, memungkinkan pengembang untuk fokus pada pengembangan perangkat lunak tanpa harus peduli dengan detail perangkat keras tertentu. Adapun yang terakhir, nomor 6, fleksibilitas bisnis. Middleware mendukung perubahan bisnis dengan memungkinkan perusahaan untuk menyesuaikan aplikasi dan sistem sesuai kebutuhan. Sekian dari kami kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.